Shalom, syukur kepada Tuhan Yesus yang boleh menghantarkan kita kembali pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita. Kita sudah memasuki di minggu pertama di bulan Oktober. Sungguhlah Tuhan nyata menyertai dalam segenap kehidupan kita. Mari saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindukan setiap jamahan Tuhan boleh ada dalam segenap kehidupan kita. Jangan lagi kita memikirkan segala sesuatunya, tapi mari kita undang Tuhan Yesus hadir dalam segenap kehidupan kita, hadir di tempat kita di mana kita mengikuti ibadah ini, sehingga semua yang boleh kita lakukan hanyalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat lagu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Demikianlah segenap kehidupan kita. Mari kita rindukan jamahan Tuhan Yesus ke dalam segenap kehidupan kita, sehingga setiap kita yang mengalami beban berat boleh Tuhan Yesus legakan. Jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita bawa Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Kita merindukan Tuhan agar segenap kehidupan kita boleh Tuhan ubah menjadi kehidupan yang senantiasa mau menjadi pelaku firman, yang mau setia dalam segenap kehidupan kita untuk mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian ini sekali lagi, dan kita akan masuk di dalam doa seperti rusa rindu sungai. Kau
segalanya bagiku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan kami hanturkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Selama 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau boleh menuntun, Engkau menyertai kehidupan kami. Tiada pernah ya Tuhan kami merasakan kami berjalan seorang diri. Kau selalu menopang dan memelihara kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, Engkau ya Tuhan boleh memberikan kepada kami satu kesempatan untuk mengikuti ibadah tengah minggu. Bapa, ini kehidupan kami. Jamah Tuhan, urapi kami. Sebab ya Tuhan, kami rindu kehidupan kami boleh Engkau isi dengan aliran sungai yang berasal daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami rindu saat kami mengikuti ibadah ini, kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan jamahan Tuhan hadir ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Walaupun ya Tuhan, kami tidak berkumpul untuk mengikuti ibadah ini, kami mengikutinya secara online, tapi kami percaya ya Tuhan, di saat kami bersepakat bersatu hati, di situ Engkau hadir di tempat kami masing-masing, mempersatukan kami lewat setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu. Engkau yang memimpin ya Tuhan dari awal sampai pada penghabisannya. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Sehingga ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan di malam hari ini boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, lingkupi seluruh kehidupan kami, lingkupi rumah kami, tempat di mana kami melakukan ibadah tengah minggu ini ya Bapa, dengan kuasa-Mu, sehingga ya Tuhan, kami boleh merasakan lawatan-Mu, berkat damai sejahtera sukacita yang berasal daripada-Mu saja. Berikan kepada kami hati yang mau senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di lagu pujian kita yang pertama, boleh dikatakan, seperti rusa merindukan aliran sungai, demikianlah seluruh kehidupan kita, merindukan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Mari saudara, jika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan juga mau untuk mengenal Tuhan dengan baik, seturut dengan firman-Nya. Mari saudara, kita angkat lagu pujian mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mau katakan, bila ku buka mataku, haleluya.
Jika kita sudah mengenal kepada Tuhan dan kita mau menjadi penyembah Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kita boleh pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan mau senantiasa selalu mendekat kepadanya, dengan tekun selalu membaca firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Kita mau angkat lagu pujian, Hanya Dekat Allahku. Mari undang Tuhan Yesus menjamah kehidupan kita. Sebab ketenangan hanya datang daripada Haleluya. Yesus.
kita, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh kehidupan kita. Kita minta Tuhan Yesus menjamah seluruh kehidupan kita. Kita akan untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Andaikan Ku Harus Memilih. Kasih setiamu Tuhan.
hadir. Engkau melawat ke dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Setiap lagu pujian penyembahan kami, itu adalah pengakuan kami, itu adalah janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sebagai umat-Mu mau mengenal akan Engkau, mengenal lebih dalam, mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa boleh mendekat kepadamu, tetap setia sampai akhir kehidupan kami, sehingga ya Tuhan, di akhirnya Engkau boleh mendapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, jamah kehidupan kami, jamah hati kami, biarlah hati kami boleh Engkau lembutkan, sehingga ya Tuhan, setiap firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini, firman itu boleh ya Tuhan kami terima dengan baik, menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk menuntun kehidupan kami setiap umat-Mu kepada jalan yang benar, kepada jalan ya Tuhan yang senantiasa Engkau sukai, sehingga kami setiap umat-Mu boleh menjadi pelaku firman, boleh menjadi saksi, boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan, urapan yang berasal daripada-Mu turun ke dalam kehidupannya, sehingga ya Tuhan, bukan dengan kebisaan, bukan dengan kekuatannya lagi hamba-Mu ini melayani, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang berbicara ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga baik kami yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami sama-sama menerima berkat daripada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami pada malam hari ini, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sama-sama telah menerima ajaran yang menghimbau atau mengajak kita semua untuk tekun membaca kitab suci. Setiap harinya kita dihimbau untuk membaca 4 pasal. Kalau itu terasa berat, kita bisa membacanya 2 pasal pada ibadah pagi atau ibadah fajar, dan 2 pasal pada malam hari pada saat kita mengadakan mesbah keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di jemaat kita di GBS Baladewa ini Tuhan membimbing kita untuk menjadi seorang yang tekun beribadah dan juga tekun di dalam membaca kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Titus 2 ayat 12 mengatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Sadar atau tidak disadari, Tuhan telah menuntun kepada jemaat Gebis Baladewa
untuk mengadakan ibadah-ibadah setiap harinya, untuk selalu berada dekat kepada Tuhan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh di dalam iman percaya kepada Tuhan, dan tidak akan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak orang yang berkata bahwa membaca Alkitab itu tidak ada gunanya atau percuma jika tidak disertai dengan pengertian yang benar dan juga tidak disertai dengan perbuatan atau ketaatan. Tapi lucunya, saudara, mereka yang berkata seperti itu adalah orang-orang yang justru jarang atau bahkan tidak pernah membaca Alkitab di rumahnya masing-masing. Orang-orang yang tekun membaca Alkitab setiap harinya pastilah tidak akan berkata seperti itu. Mengapa? Karena mereka dalam ketekunan mereka merasakan betul manfaat. Mereka mengalami perjumpaan dengan perkataan Tuhan, mereka bersuka cita dengan firman Tuhan, dipuaskan, disegarkan jiwa mereka. Mereka yang jarang membaca Alkitab, kita tahu saudara, sama-sama kita telah belajar, penyebabnya adalah karena mereka masih sering mengandalkan kekuatan mereka sendiri, memakai jalan pikiran mereka sendiri, memakai kekuatan mereka sendiri. Bahkan mereka juga masih mencintai kedagingan. Oleh sebab itu, ketika mereka berjumpa dengan firman Tuhan, mereka akan menolak dan akan merasa sangat letih untuk membaca Alkitab. Dan mereka menjadi tidak tekun di dalamnya. Tapi bagi mereka yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Mereka akan tekun membacanya setiap hari. Dan tentu saja saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka membacanya, mereka mendahului untuk berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang mengajari mereka, yang membuat mereka mengerti akan firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka boleh menerima firman Tuhan setiap kali mereka membaca Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, rancanganmu tidak sama dengan rancangan, jalanmu tidak sama dengan jalanku. Kehendakmu tidak sama dengan kehendakku. Dan bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, selain mencari tahu sendiri apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Kita boleh masuk membaca firman Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin kita perbuat, apa yang menjadi kehendaknya bagi kehidupan kita. Tapi bagi mereka yang tidak bisa membaca Alkitab itu disebabkan karena mereka masih memegang apa yang menjadi keinginan dan kehendaknya sendiri. Saudara, di dalam Yeremia 15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Amin. Inilah yang akan dialami oleh kita semua jika kita tekun membaca Alkitab. Kita akan mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, yaitu perkataan-perkataan Tuhan, dan kita menikmatinya. Kita akan mengalami kegirangan karena firman Tuhan, mengalami kesukaan dalam hati kita karena perkataan-perkataan Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam setiap firman yang kita baca. Mereka yang sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan dengan tekun membaca Alkitab setiap hari. Bagi mereka, Tuhan bukakan rahasia kerajaan surga. Mereka akan tahu rahasia kerajaan surga. Dan itulah yang akan membuat kita
menerima berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat jasmani, juga berkat rohani. Seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah orang yang bertekun membaca firman Tuhan dan sungguh-sungguh berharap Tuhan membukakan, mengajarinya, memberi pengertian akan firman Tuhan lewat Roh Kudus yang ada, diutus Tuhan untuk mengajari kita. Maka kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Tapi kita akan beroleh janji Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Kita perlu membaca firman Tuhan, saudara. Sebab di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal, abadi, selama-lamanya. Saudara, harta yang saudara miliki bisa habis dalam sekejap. Saudara, teman, sahabat, kekasih, orang-orang yang saudara cintai bisa pergi meninggalkan saudara dalam sekejap, sehingga saudara tidak lagi mempunyai teman. Bisa meninggalkan saudara karena Tuhan sudah memanggil mereka. Tak ada yang abadi di dalam dunia ini kecuali firman Allah. Dan kalau firman Allah itu menjadi bagian kita, menjadi harta buat kita, menjadi milik kita, firman-Nya itu menjadi satu dengan diri kita, saudara, maka sesungguhnya kita memiliki harta yang tidak akan pernah habis untuk selama-lamanya. Firman yang penuh kuasa itu akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Betapa rugi, betapa malang nasib kita jika tidak memiliki firman dalam hidup. Tidak menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Betapa malang dan ruginya kita. Oleh sebab itu saudara, mari bertekun membaca firman Tuhan setiap hari. Sebab jika saudara tidak bertekun, saudara akan mudah disesatkan dengan ajaran-ajaran sesat yang semakin marak masuk dalam gereja-gereja Tuhan atau yang ada di sosial media dan lain sebagainya. Jika kita tidak mengetahui firman Tuhan, kita tidak mengetahui kebenaran, kita pasti akan disesatkan. Beberapa hari yang lalu ada 2 orang muda diwawancarai oleh seorang Habib yang gaul. Habib itu bertanya kepada 2 orang muda Kristen, bagaimana sih caranya untuk menjadi orang Kristen? Orang muda itu sekilas awalnya mukanya tampak bingung, tapi dengan pedenya dia berkata, oh gampang aja sih kalau menjadi Kristen, gak neko-neko, cukup percaya dan mengadakan pengakuan, itu aja sih. Tentu saya melihat itu dengan sedih, saudara. Pastilah anak 2 ini tidak tahu firman, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menjadi seorang Kristen itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya tidak akan mungkin bisa mengajarkan secara utuh firman Tuhan. Sebab saya pun masih harus terus-menerus diajarkan oleh firman Tuhan. Saya yang penuh kelemahan ini masih perlu dibetulkan oleh firman Tuhan. Dan kalau saudara mengetahui bahwa hamba Tuhan tidak sempurna, saudara harus membaca Alkitab setiap hari. Sehingga kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam kesatuan jemaat yang Tuhan cintai. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa membaca Alkitab setiap hari. Tidak mau bertekun membaca kitab sucinya setiap hari. Saya seringkali bertanya apa yang mereka ajarkan kalau mereka tidak mau membaca Alkitab dengan tekun. Banyak hamba-hamba Tuhan sering pergi ke gereja-gereja di luar gereja mereka, mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang enak didengar khotbahnya. Mereka catat dan itulah yang disampaikan kepada jemaat. Banyak hamba-hamba Tuhan pergi ke seminar-seminar untuk membekali dirinya dengan ajaran-ajaran baru yang bisa mereka sampaikan di dalam jemaat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mengatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Tidak, tidak ada salahnya dengan itu. Saya juga tidak mengatakan bahwa salah kalau mereka pergi ke seminar-seminar rohani untuk mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Tidak. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika hamba Tuhan lebih mencari apa yang harus disampaikan kepada jemaat dengan cara-cara seperti itu. Dia kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan supaya dia sampaikan kepada jemaat, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak bertekun di dalam membaca Alkitab. Saudara, betapa celakanya kita jika kita hanya mengandalkan menerima firman Tuhan dari khotbah yang disampaikan lewat ibadah 1 minggu sekali. Betapa ruginya kita, betapa malangnya kita jika kita tidak mencari tahu sendiri dan memiliki firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu menjadi harta yang sangat berharga untuk menjadi satu dengan diri kita. Ada banyak manfaat jika kita memiliki firman. Ada banyak berkat bagi orang yang mau bertekun membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bacalah Alkitabmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa penutup dan doa syafaat. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian, Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu,
Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau mengizinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Kami dipuaskan, kami disegarkan. Kami ya Tuhan sungguh bersuka cita di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima seluruh ibadah kami, dari puji-pujiannya, dari doa-doanya. Engkau juga yang berkenan mengajar-ajari kami akan firman-Mu, sehingga ketika kami berjumpa dengan perkataan-Mu, kami boleh bersuka cita, berbahagia, karena kami percaya berkat-berkat dari surga akan tersedia bagi kami yang menerima firman Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Lakukan apa ya Tuhan yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi keputusan-Mu, karena kami percaya apa yang berasal dari Tuhan itu adalah yang terbaik, yang sempurna dan tidak akan pernah salah. Kami berserah kepadamu Tuhan dan memohon, beri kepada kami ya Tuhan pengertian apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami tidak menyimpang dengan keinginan kami sendiri. Kami tidak melakukan apa yang kami bisa kerjakan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami berserah kepada kekuatan-Mu, dan disitulah kami akan berhasil. Kami memohon berkat dan perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat gereja Bethel Injil sepenuh di Jalan Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua, pria ataupun wanita. Biarlah semuanya Tuhan senantiasa ada di dalam penjagaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pemeliharaanmu. Jauhkan kiranya ya Tuhan dari segala kesesatan, kecemaran, dan kiranya Engkau juga mempersatukan kami sehingga kami tidak masuk di dalam perpecahan. Ada saudara-saudara kami yang mungkin pada saat hari ini mengalami kemunduran secara rohani. Mereka tidak lagi ya Tuhan bergabung di dalam ibadah, baik ibadah tatap muka ataupun ibadah secara online. Kami bawa mereka semua kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi mereka. Biarlah Engkau berkenan menjamah dan membawa mereka untuk menjadi satu dengan kami kembali, menjadi satu gembalaan Allah yang maha baik. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan yang berkenan menyembuhkan seluruh jemaat yang mengalami sakit jasmani ataupun sakit rohani. Oleh bilur darah Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh pengampunan dari Tuhan Yesus, ada pemulihan di dalam rohani kami. Peliharalah kehidupan anak-Mu ya Tuhan, dengan berkat yang menjadi kecukupan mereka di dalam pekerjaan mereka setiap hari, usaha dan dagang mereka. Kiranya Engkau menyertai, melindungi dan memberkati. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau bangkitkan umat-Mu menjadi umat yang takut akan Tuhan, umat yang mengenal Tuhan, umat yang bertindak, umat yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga pada saat sangkakala dibunyikan, pada saat kami harus meninggalkan dunia ini, kami boleh sampai ke pangkuan Abraham. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau juga memberkati tiap-tiap rumah tangga. Jauhkan Tuhan dari segala kekerasan, dari segala pemberontakan. Demikian juga ya Tuhan, jauhkan dari segala perselingkuhan dan perpisahan. Tetapi ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang senantiasa hadir dan melimpah di dalam tiap-tiap rumah tangga. Kasih yang dari Tuhan Yesus yang akan mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan juga kiranya memberkati daerah sekitar rumah ibadah kami dan daerah sekitar rumah anak-anak-Mu tinggal. Biarlah ya Tuhan lawatan-Mu terjadi bagi tetangga-tetangga kami, yang mendatangkan keselamatan, yang mendatangkan kekuatan yang dari Tuhan. Daerah di mana kami tinggal janganlah menjadi daerah yang gelap, tetapi daerah yang terang, di mana
roh takut akan Tuhan ada di sana. Kami berdoa memohon ya Tuhan, berkat Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa menguatkan dia, jasmani terlebih rohani. Sukacita untuk melayani yang selalu berkobar di dalam hatinya, biarlah itu terus menyala, dan sehingga sampai Tuhan, sampai seumur hidupnya, biarlah dia tetap melayani Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang memberi kesehatan bagi tubuhnya yang semakin menua. Tak ada yang mustahil bagimu. Jika Engkau berkenan, maka seorang usia tua akan tetap muda, karena sukacita surgawi itulah yang membuat kekuatan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami juga membawa kepadamu ya Tuhan, pemerintah daerah di daerah di mana kami tinggal, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, demikian juga camat, lurah, dan RW dan RT-nya. Tuhan yang senantiasa menaungi dan memimpin para pemimpin daerah kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, memimpin di dalam keadilan, dan juga ya Tuhan senantiasa bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Terlebih ya Tuhan di dalam menyejahterakan masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya, Tuhan yang menyertai mereka dan memberkati demikian mereka juga. Demikian Tuhan pemimpin negara kami, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran menteri, seluruh kepala-kepala badan pemerintahan, dan semua yang membantu presiden dalam bekerja, termasuk kepolisian dan juga ABRI. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan ya Tuhan. Demikian sekarang kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang hidup di dalam penderitaan karena nama Tuhan, yang mengalami siksaan karena nama Tuhan, yang terancam untuk dibunuh, yang mengalami aniaya. Tuhan lawat dan beri penghiburan. Kiranya keadilan dari Tuhan boleh dinyatakan, dan itu ya Tuhan membolak-balikan keadaan. Daerah yang membenci Tuhan akan menjadi daerah tuayan besar di mana jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus dan menjadi selamat. Hamba-hamba Tuhan ya Tuhan di seluruh penjuru bumi ini yang mengalami siksaan, yang mengalami ancaman, kami memohon kepadamu Tuhan, terimalah segala pengorbanan mereka, dan kiranya Engkau tidak meninggalkan mereka di dalam duka dan kengerian yang mereka alami. Tetapi mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan, menyatakan kepada seluruh dunia hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu untuk seluruh ibadah-ibadah yang akan diadakan mulai dari besok hari Sabtu dan seterusnya. Tuhan berkenan melawat, Tuhan berkenan memimpin, Tuhan berkenan menolong, sehingga seluruh jam-jam ibadah kami, juga termasuk ibadah pagi dan ibadah mesbah keluarga, itu boleh kami ikuti dengan sukacita dan hati yang penuh dengan kerinduan. Sesungguhnya Tuhan, banyak yang hendak kami mohon kepadamu, namun Engkau adalah Tuhan yang maha sempurna, yang maha mengetahui. Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengadakan jauh lebih banyak, jauh lebih tepat dan sempurna daripada apa yang kami mohonkan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau berkenan menyempurnakan doa kami, menerima serta mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami ya Tuhan, sebab hanya oleh berkat Tuhan saja kami akan hidup dan berbahagia. Dan kami yakin, kami percaya, jika Tuhan sudah memberkati kami, maka kami akan terberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.